Kalau negara ini sudah mau menggunakan cangkang sawit sebagai bahan baku dalam negeri, saya setuju, Pak. Sekali lagi saya tekankan, penjual cangkang di dalam negeri ini lebih untung daripada ekspor, Pak. Limbah sawit kita, namanya cangkang itu kita ekspor. Oleh karena itu, tidak ada lagi yang terbuang percuma. Sawit Indonesia akan tetap sustainable, akan tetap bertahan, akan tetap menjadi primadona di seluruh dunia. Jadi primadona energi terbarukan, cangkang sawit Indonesia dilirik dunia. Jepang sebagai satu industri yang concern soal bioenergi melirik bahwa cangkang sawit ini salah satu biomasa yang sangat bagus untuk digunakan di tempat mereka. Indonesia sejatinya dapat memanfaatkan biomasa, khususnya cangkang sawit yang merupakan limbah pabrik dari proses pengolahan crude palm oil atau CPO, di mana limbah tersebut saat ini menjadi buruan beberapa negara seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan Polandia. Adapun alasan diburunya cangkang sawit ini karena limbah tersebut memiliki keunggulan sebagai biomasa yang memiliki nilai komersial paling efisien bagi pembangkit listrik bioenergi. Karena memiliki kandungan intensitas kadar penguapan yang sangat tinggi, yakni hingga 60 hingga 70%, dan zat sulfur karbon yang terdapat pada cangkang sawit relatif lebih rendah, sehingga dapat mengurangi pencemaran polusi udara. Indonesia sendiri telah memperoleh devisa senilai 250 juta US dollar per tahun dengan rincian kontribusi pajak mencapai 55 juta US dollar per tahun dari ekspor cangkang sawit. Salah satu negara pengimpor terbesar cangkang sawit Indonesia adalah Jepang, di mana penggunaannya berawal dari tragedi nuklir Fukushima yang terjadi pada 2011 silam. Setelah peristiwa tersebut, Jepang pun secara perlahan mulai keluar dari energi nuklir, namun tidak ingin menggunakan energi fosil. Hingga kini negara Sakura tersebut tercatat telah mengimpor hampir 1,2 juta ton cangkang sawit per tahunnya. Dan jumlahnya terus bertambah karena pabrik pembangkit listrik bioenergi yang dibangun terus bertumbuh. Meski potensi dan manfaat cangkang sawit sebagai biomasa sangat besar, namun pemerintah belum memberikan perhatian khusus dan memberi insentif untuk dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik bioenergi. Menurut Direktur Bioenergi Kementerian ESDM, Andrea Febi Misna, pemerintah saat ini belum memberi insentif khusus karena mengacu kepada regulasi yang ada saat ini, di mana harga pembelian listrik dan pembangkit listrik biomasa didasarkan pada maksimal 85% biaya pokok penyediaan atau BPP pembangkitan setempat. Selain itu, apabila cangkang sawit dijadikan feedstock untuk pembangkit listrik biomasa saat ini, akan memberatkan PLN untuk membelinya dan mengakibatkan naiknya biaya pokok penyediaan bagi pembangkitan setempat. Dengan begitu, hal tersebut menjadi tantangan dalam pengembangan biomasa cangkang sawit sebagai bioenergi yang harus segera dijawab pemerintah. Jangan sampai nasib cangkang sawit merana di negeri sendiri, tetapi menjadi primadona di luar negeri. Cangkang sawit di Jepang, Pak, sudah hebat, Pak. Mendapat kebijakan dari pemerintah, siapa industri pembangkit listrik yang menggunakan cangkang sawit itu akan mendapatkan feed, Pak, akan mendapatkan insentif.